Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam. Wa bihi nasta'inu umuri dina waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan juga untuk melaksanakan ya perkuliahan pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar pemulihan tanaman. Jadi saya rasa kita tidak perlu perkenalan lagi karena memang kita sudah pernah kuliah sebelumnya. Seperti biasa di perkuliahan saya selalu dimulai dengan berdoa bersama agar yang kita pelajari ini diberkahi Allah, diridhoi Allah, sehingga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dimengerti oleh kalian semua. Silahkan, mungkin jangan Harik ya, dia lagi bertugas. Siapa yang mau mewakilkan si Harik untuk memimpin membaca doa? Saya, Pak. Silakan. Tabri, silakan. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa pelajaran yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Tabri. Baiklah, karena ini perkuliahan pertama yang akan saya sampaikan, yang pertama itu terkait kontrak ya, kontrak perkuliahan kita dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua, rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Yang ketiga, pendahuluan terkait pengantar pemulihan tanaman. Baiklah, izin ya saya share screen. Saya coba share screen-nya, tapi pakai yang ini nih, yang muka saya kelihatan di dalam slide. Gitu. Jadi biar kalian lihat slide, tapi juga nampak muka saya biar lebih, ya mudah-mudahan dengan begitu lebih dapat dipahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bentar ya, masih ini. Masih loading untuk nah ini. Di sana sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan kepala saya ya. Baju saya pun kok kayaknya tembus pandang gitu jadinya. Salah kostum nih mungkin. Oke, kita masuk, yaitu saya ingin perkenalkan dulu dosen pengampu di kelas AGTD ini. Ada Bu Dr. Deviona dan saya sendiri Yunandra. Kalau foto ini pencitraan ya sepertinya ya. Fotonya lagi pengamatan di mikroskop. Tapi ini bukan pencitraan sih, ini benar-benar lagi pengamatan kok. Ini saya waktu lanjut sekolah lagi, waktu itu praktikumnya pengamatan kromosom bawang merah. Ini nama mata kuliahnya pengantar pemulihan tanaman, lalu dengan 2 dosen pengampu ya. Kita masuk ke kompetensi. Jadi kompetensi kalian nanti ya setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, kalian hari ini tuh mampu memahami tentang kontrak perkuliahan. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan tentang pengertian pemuliaan, ruang lingkup pemuliaan, dan pengembangan teknologi terkait ya pemuliaan tanaman yang terupdate lah, yang terbaru. Selain itu kalian juga nanti mampu mengetahui ya
rencana pembelajaran kita nanti selama 1 semester. Maka nanti saya coba sampaikan apa saja yang akan kita pelajari. Kalau ada kompetensi, tentu ada indikator yang menentukan suatu kompetensi itu tercapai apa tidak. Indikatornya yang pertama, kalian tepat dalam menjelaskan tentang pengertian pemuliaan, lalu tahu apa saja ruang lingkup dalam pemuliaan, juga tepat dalam menjelaskan bagaimana atau mengetahui perkembangan teknologi terkait pemuliaan. Yang kedua, kalian memahami dan menjalankan kontrak perkuliahan ya. Jadi setelah kita sepakati nanti kontrak perkuliahannya, lalu kalian harus menjalankan sesuai dengan yang kita sepakati dari sekarang hingga nanti selesai perkuliahan di pertemuan terakhir. Gitu. Lalu juga mengetahui rencana pembelajaran untuk 1 semester. Jadi kalian sudah mendapat gambaran apa aja yang akan kalian pelajari nanti dari awal hingga akhir pertemuan di mata kuliah pengantar pemulihan tanaman. Nah, ini kontraknya, ya, nama mata kuliah pengantar pemulihan tanaman, lalu kode mata kuliahnya FPA 21218, lalu dengan bobot SKS 3, dua ini ya teori dan 1 SKS praktikum. Di mana mata kuliah prasyaratnya ada biologi, genetika, dan statistika. Untuk biologi dan genetika pasti sudah ya, kalau statistika sambil berjalan di semester ini, kalau nggak salah. Benar? Benar, Pak. Benar ya? Oke, nggak apa-apa, kita sambil berjalan di mata kuliah statistika juga jalan di mata kuliah pengantar pemulihan tanaman. Lalu ini terkait tugas ya, kalau sama saya nanti ada 2 tugas, 2 tipe ya, 2 tipe atau 2 jenis tugas. Yang pertama mandiri, dan yang kedua kelompok. Nanti kalau kelompok biasanya saya nanti menyesuaikan saja dengan pembagian kelompok yang ada di praktikum. Kalau untuk praktikum biasanya nanti ada ini ya, asisten yang akan mendampingi. Lalu kalau kuis, nah ini konsepnya masih sebenarnya konsep yang ini ya, perkuliahan yang luring atau offline. Biasanya saya suka pakai Kahoot atau Google Form. Nanti terkait kuis, kita menyesuaikan nanti dengan keadaan. Apakah bisa dilaksanakan Kahoot-nya atau tidak. Kalau tidak, ya kita pakai Google Form saja. Lalu terkait ujian komposisi penilaian ya. Komposisi penilaian kita, ada UTS, UAS, praktikum, lalu gabungan antara tugas, diskusi kelas, dan kuis. Nah, kalau UAS, ya, UAS itu kita bobotkan ya. Saya dan Bu Deviona selalu bersepakat kita bagi rata ini. UTS itu 25%, UAS 25%, praktikum 25%, lalu gabungan tugas, diskusi, dan kuis 25%. Ini bobotnya bisa berubah ya, bisa tugasnya yang 10%, diskusinya 10%, kuisnya 5%, atau nanti menyesuaikan apakah tugasnya yang 5%, diskusinya 10%, kuisnya 10%. Nah, terkait diskusi ini, saya akan mengambil data dari setiap kali pertemuan. Misalkan, kita harapkan, atau saya harapkan kalian cukup aktif di perkuliahan saya, misalkan saya bertanya, silakan menjawab. Itu dapat 1 poin, akan saya catat namanya, saya udah pegang pulpen dan ada catatan saya tersendiri nanti, silakan aktif di kelas, karena akan menambah bobot di sekitar 10% kalau diskusi. Semakin sering aktif, semakin menambah dalam poin penilaian. Jadi kita sepakati kalau ingin bertanya, menjawab, silahkan ya dengan cara izin Pak, misalnya si Nurul gitu kan. Izin Pak Nurul izin Pak Nurul gitu. Kasih tahu namanya. Jadi saya langsung langsung saya catat. Atau si Wahyu mau nanya, izin Pak Wahyu. Nanti saya persilakan baru bertanya. Atau mau menjawab ya silakan seperti itu juga. Jadi di perkuliahan sama saya kan sudah tahu saya nggak kaku-kaku banget. Jadi kalau memang ketika saya menjelaskan seperti ini, ketika ingin bertanya ya langsung saja disanggah atau dipotong pembicaraan saya, tapi dengan sopan. Mohon maaf Pak, izin
Wahyu mau bertanya, silakan. Nanti saya akan berhenti dalam menjelaskan, kita sesuaikan seperti itu. Itu kesepakatan kita terkait yang akan dilaksanakan. Nah, terkait ini kontrak perkuliahan kita, apakah mau ada yang mau didiskusikan atau ada masukan? Silakan disampaikan. Izin Pak, Benedik. Silakan, Benedik. Untuk absensi apakah tidak ada bobotnya, Pak? Oke. Pertanyaannya, sebenarnya waktu genetika kan sudah saya jelaskan juga ya. Saya bukannya tidak menghargai absensi, tapi saya tidak mengedepankan absensi karena kalian biasanya ada kesibukan lain atau mungkin ada pemalangan atau ada halangan yang lain. Jadi saya nggak mau gara-gara itu malah mengurangi nilai kalian. Saya menilai kalian bukan karena hadirnya saja, tapi bagaimana kalian aktif di kelas, kalian paham, lalu mengerti terkait perkuliahan kita. Jadi saya lebih menghargainya di situ. Jarang saya menitikberatkan pada absensi. Silakan mau ambil jatah 4 ya, masih 4 nggak sih ambil jatahnya? 4 kali, iya nggak ambil, ingat nggak? Atau siapa yang tahu? 5%, Pak. Boleh absen berapa kali, masih boleh ujian gitu. Maksimal Kalau 4. maksimal 4. Nah, kalau saya nggak pernah menuntut harus hadir di kelas segala macam, tapi tolong hargain kalau memang mau tidak hadir ya silakan jangan diisi absennya, silakan ambil jatah 4 itu sama saya dan Bu Deviona. Tapi jangan sampai gara-gara absen kalian tidak bisa ujian. Jadi maka dari itu saya tidak mengasih komposisi penilaian di absen gitu, Benedik. Baik Bapak, terima kasih Pak. Bonaventura ini nama pemain bola loh. Kamu memang ini ya suka main bola? Hobi Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan, mau disepakati bersama terkait kontrak perkuliahan? Ada lagi? Bagaimana? Sepertinya tidak. Cukup ya, Sabri dan lain-lain, kawan-kawan? Cukup, Pak. Oke, cukup. Jadi kalau memang cukup, kita sepakati kontrak perkuliahannya seperti ini, tolong dihargai dan dijalankan. Seperti yang salah satunya ya, bagaimana teknis untuk bertanya, bagaimana ketika ingin menjawab, silahkan seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sudah mulai berlaku dari sekarang, ketika kita sudah sepakat kalau kontrak perkuliahannya seperti ini. Bisa diterima ya semua ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, saya izin stop share dulu. Saya ingin sampaikan terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Sudah kelihatan di sana? Sudah belum? Sudah, Pak. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Bagaimana? Sudah, Pak. Oke, kalau memang sudah, terbaca tidak? Atau perlu Terbaca, di Pak. zoom? Perlu di zoom lagi? Boleh, Pak. Ya, zoom dulu ya. Ya, nih. Jadi ini merupakan rencana pembelajaran kita selama 1 semester dengan koordinator mata kuliahnya Prof. Aslim. Nah, di mata kuliah kita ini dititipkan atau dibebankan beberapa capaian pembelajaran program studi yang akan kita dapatkan pada mata kuliah kita ini. CPL program studi tersebut kurang lebih terbagi 3, ada dari sikap, dari pengetahuan, dari kemampuan khusus, dan kemampuan umum. Nah, jadi diharapkan setelah kita selesai kuliah pengantar pemulihan tanaman ini, kalian nanti akan mendapatkan
atau menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Artinya, bidang keahliannya apa di sini? Pemulihan tanaman. Jadi kalian sikapnya bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pemulihan tanaman. Lalu CPL kedua, yaitu terkait pengetahuan. Nah, kalian setelah mengikuti mata kuliah ini nanti akan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pertanian secara umum dan konsep teoritis agroteknologi dalam bidang pengetahuan pertanian secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Gitu. Jadi ini harapan keahlian kalian ya, nanti kalian ahlinya di sini. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada misalkan di dalam permasalahan bidang pemulihan tanaman. Kalau kemampuan khususnya mampu menerapkan teknologi budaya tanaman yang berorientasi ya pada peningkatan produksi, lalu efisien, berkualitas dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar, agronomi, pemulihan tanaman tentunya, lalu perlindungan tanaman, ilmu tanah, sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan good agriculture practice. Nah, ini kalian akan mampu menerapkan teknologi-teknologi ya yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah ini. Selain itu juga ada kemampuan umum di mana nanti mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pemulihan tanaman berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi 4 ini akan kalian dapatkan atau kalian akan menjadi seperti 4 yang kita sampaikan ini setelah mengikuti perkuliahan. Tapi dengan syarat ya kita serius dan apa ya ibaratnya itu dalam belajar ya bertanggung jawab. Ini capaian pembelajarannya lalu diturunkan sampai sub CPMK-nya. Nah, kalau deskripsi singkatnya, mata kuliah kita ini akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan pemulihan tanaman, biodiversitas, penyebaran dan adaptasi tanaman, prinsip keragaman dan heritabilitas, sistem reproduksi, metode pemulihan, dan seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri, serta menyerbuk silang. Ini pustaka rujukan yang kita pakai. Ada buku Mangundi Joyo, ada bukunya Briggs and Knowles dengan judul Introduction to Plant Breeding. Ada pakai Pullman juga dengan judul Breeding Field Crop. Lalu kita juga menggunakan buku teks Indonesia, ada 2 di sini. Ada buku Mangundi Joyo, juga buku Muhammad Syukur dengan judul bukunya Teknik Pemulihan Tanaman. Selain itu juga menggunakan bukunya Wood dengan judulnya Crop Breeding. Ini bisa kalian dapatkan kalau buku bisa beli ya. Tapi kalau yang bahasa Inggris ini biasanya kita banyak di buku dalam bentuk soft ya, dalam bentuk soft file. Selain itu pendukungnya tentu ini terkait dengan buku pendaftaran dan pelepasan varietas. Dosen pengampunya bukan hanya saya dan Bu Deviona sebenarnya, cuma kebetulan di kelas AGTD dipercayakan saya dan Bu Deviona. Ada Prof. Aslim, ada Bu Dr. Deviona, ada Bu Dr. Tengku Nur Hidayah, ada Ibu Isnaini. Alhamdulillah beliau lulus ya beasiswa untuk melanjutkan studi S3-nya. Jadi semester ini beberapa mata kuliah beliau, maksudnya yang harusnya kelasnya beliau, saya yang membackup untuk mengajar. Kalau ada tentu saya sendiri. Nah, kita masuk di pertemuan pertama. Materi yang kita pelajari pengertian pemulihan, ruang lingkupnya apa saja, baik itu pendekatan biomasa, kualitatif maupun pengembangan teknologi. Ya, nanti kalian mendapatkan materi pembelajaran yang ini. Lalu di pertemuan kedua kita membahas tentang biodiversitas atau penyebaran tanaman atau keragamannya, baik itu dari daerah asal tanaman, adaptasinya maupun introduksi. Jadi nanti harapannya kalian mampu menjelaskan berbagai sumber plasma nova ataupun untuk meningkatkan keragaman. Di pertemuan ketiga kita mempelajari tentang reproduksi tanaman itu bisa seksual maupun seksual dalam artian perbanyakannya secara vegetatif ataupun generatif.
Lalu kalian nanti tujuan akhirnya mampu menjelaskan berbagai sumber plasma nutfah ataupun untuk meningkatkan keragaman. Pertemuan 4 dan 5 kalian akan mendapatkan pembahasan tentang keragaman, baik itu ukurannya, penyebabnya, keragaman kualitatif, kuantitatif, lalu peran lingkungan dalam keragaman, lalu kita juga akan mempelajari sedikit konsep heritabilitas, di mana nanti kalian tahu atau mampu menginterpretasikan tentang keragaman kualitatif, keragaman kuantitatif, peran lingkungan dalam keragaman, serta konsep heritabilitas dalam suatu populasi tanaman. Pertemuan ke-6 nanti kita bahas tentang seleksi, di mana kemampuan akhirnya nanti kalian akan mampu membedakan dan menggunakan metode seleksi yang tepat pada berbagai populasi tanaman. Jadi beda populasi, beda cara metodenya ya. Metodenya berbeda untuk menseleksi. Lalu pertemuan ke-7 ada metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri, ada landasan genetiknya apa, lalu metodenya ada 2, biasanya ada seleksi massa dan seleksi galur murni atau lini murni. Nah, kemampuannya nanti kalian mampu membedakan dan menggunakan metode seleksi yang tepat pada berbagai populasi tanaman menyerbuk sendiri. Pertemuan habis itu masuk UTS ya. Saya sampai sini nanti kemungkinan, tapi nanti menyesuaikan. Lalu pertemuan 9-10 kita membahas tentang metode seleksi pada populasi hasil persilangan. Nah, secara umum populasi untuk dilakukan seleksi itu ada 3 ya, ada populasi menyerbuk sendiri, yaitu populasi yang ada di alam, misalnya populasi-populasi yang sering ditanam turun-temurun. Lalu di situ misalkan ada keragaman, kita bisa melakukan seleksi. Lalu ada juga populasi hasil persilangan, kita bentuk sendiri keragaman, itu juga ada metodenya, tidak sama dengan metode untuk menyerbuk sendiri. Kalau hasil persilangan, kita metodenya beda lagi. Lalu kalau di pertemuan 11-12, dia khusus untuk menyerbuk silang. Nah, itu beda juga, tidak bisa disamakan dengan menyerbuk sendiri. Dengan tujuan akhir, kalian mampu membedakan dan menggunakan metode perakitan varietas hibrida maupun varietas sintetik, serta pemanfaatan inbreeding dan heterosis ataupun heterobelgenesis pada tanaman menyerbuk silang. Nah, banyak istilah-istilah ini ya, istilah-istilah. Saya rasa nggak baru sih. Heterosis, heterobelgenesis sudah sering disampaikan juga di mata kuliah genetik. Lalu ada pertemuan 13 kita bahas tentang perakitan varietas hibrida. Jadi tujuan akhirnya kalian nanti masih sama, mampu membedakan dan menggunakan metode perakitan varietas hibrida. Pertemuan ke-14 kita pembahasannya tentang bioteknologi, tapi ini hanya pengantarannya saja karena nanti semester depannya kalian akan belajar tentang bioteknologi tanaman. Atau semester ini saya kayak semester depan. Yang terakhir, kita membahas tentang perlindungan dan pelepasan varietas, yaitu dengan tujuan akhir mampu menjelaskan dan menjalankan prosedur pelepasan varietas baru hasil pemulihan tanaman. Lalu pertemuan 16-nya kita UAS dengan Bu Deviona. Itu terkait rencana pembelajaran kita dari pertemuan pertama hingga terakhir. Jadi kalian setidaknya sudah terbayang apa aja yang kalian pelajari di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, izin stop share ya. Izin share lagi. Ini kelihatan di sana? Sudah, Pak. Oke, itu tadi sampai nah, sini nih. Ada pertanyaan, mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Siapa yang bisa menjawab? Izin, Pak, ingin jawab. Izinnya izin apa? Kan sudah saya sampaikan tadi. Izin Pak Antoni ingin menjawab. Silakan, Antoni. Menurut saya, manfaat kita mempelajari pemulihan tanaman adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, di mana
masih banyak bibit tanaman yang belum memiliki sifat yang unggul. Sehingga dengan adanya pemulihan tanaman, dapat memperbaiki sifat pada suatu bibit tanaman baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga hasil yang didapat lebih maksimal dan manfaat yang didapat pada konsumsi hasil dan penjualan hasil itu sangat bagus untuk peningkatan ekonomi serta peningkatan kualitas gizi. Luar biasa. Terima kasih, Antoni. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Jadi kata Antoni banyak sekarang varietas yang digunakan belum banyak kekurangannya gitu. Jadi masih bisa kita tingkatkan lagi dalam baik itu kualitas kuantitatifnya, produktivitas maupun kualitasnya. Terima kasih, Antoni. Ada lagi yang mau menambahkan kenapa sih harus belajar gitu? Bisa aja ada yang bilang kan, ya udah mau meningkatkan produktivitas, banyakkan aja pupuknya, nggak perlu kok pemulihan. Mana tahu ada yang berpikiran seperti itu. Gitu. Izin, Pak. Siapa? Bapak Siapa? Utabri, Pak. Silakan. Mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Kita mempelajari pemulihan tanaman ini yang pertama kita untuk memperbaiki genetika dari tanaman tersebut. Yang mana masih banyak tanaman kita temui itu sifat alaminya seperti rasanya yang kurang manis atau kita ingin mengubah rasa itu apa dari segi kualitasnya. Kemudian untuk kuantitasnya seperti yang disampaikan Anthony Gilbert tadi mungkin hasilnya belum memuaskan, Pak. Masih produksinya itu kecil. Kita ingin membuat beratnya itu mungkin lebih besar lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga kita ingin membuat tanaman ini seperti apa yang kita inginkan, Pak. Misalnya bercabang banyak. Nah, kemudian batangnya itu kecil namun buahnya itu besar, Pak. Nah, seperti itu. Dan banyak Siang lah, lainnya, Pak. nanti tumbang dia, nggak bisa nahan buahnya. Seperti itu, Pak. Iya ya, terima kasih Hutabri. Ada lagi mau berpendapat kenapa sih harus dipelajari mahasiswa pertanian harus mempelajari pemulihan tanaman? Mahasiswa agroteknologi ya khususnya. Izin menjawab Pak, Ferdi Heriansyah. Silakan, Per. Mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Pemulihan tanaman ini kita pelajari agar kita dapat dapatkan atau menghasilkan cara tepat dan baru dari suatu tanaman dari yang sebelumnya misalnya kita berbiji, kita ingin membuat semangka itu tanpa biji. Mempelajari pemulihan tanaman itu kita dapat membuat semangka tersebut dari biji. Gitu ya. Oke, terima kasih Ferdi. Jadi dia mau memperbaiki salah satu kualitas juga ya itu ya, bukan hanya rasa tapi kalau tidak ada biji kita nggak semakin gampang kan mau makannya, tidak perlu mikirin ketelan bijinya. Atau waktu kecil ingat nggak tahu ya orang tua kalian masih menakut-nakuti kalian kayak gitu apa enggak. Nanti kalau makan bijinya tumbuh loh di dalam perut nanti itunya tanamannya. Jadi kita nggak perlu takut lagi kayak gitu. Oke, terima kasih. Bagus-bagus jawabannya. Ada lagi, satu lagi saya mintakan. Dari perempuan dong, masa laki-laki terus nih. Perempuan ada yang mau berpendapat? Perempuan? Sebanyak ini perempuan? Nggak ada yang mau berpendapat? Halo, ladies. Where are you? Kameranya mati semua ini. Sisi? Ada Sisi? Sisi? Ada Pak.
Ya, gimana menurut kamu? Silakan. Satu lagi, sampaikan aja pendapatnya. Kan saya nggak bilang salah benar. Nggak ada ngaruhnya juga sama nilai. KO sih. Nurul Azmi, coba bantu perwakilan perempuan. Nggak ada pendapatnya. Adalah perempuannya lagi puasa bicara sepertinya. Izin Pak, saya Oh, ambil. mau ambil, ya udah silakan. Pada saya maunya perempuan. Silakan ambil. Mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Di sini mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Itu juga bisa untuk meningkatkan kepastian terhadap hasilnya yang tinggi. Jadi dari hasilnya yang biasanya cuman contohnya pohon kelapa sawit. Karena kan 1 hektar itu hasilnya cuman sekitar 1 ton. Jadi dengan mempelajari pemulihan tanaman, kita bisa meningkatkan kualitas hasilnya. Dari yang 1 ton menjadi 2 ton atau bahkan lebih. Hasil Terima ininya kasih, ya, TBS-nya ya. Iya, Pak. Yakin kamu cuma 1 ton per hektar. Lebih loh, kalau sawit mah besar. Indonesia itu rata-ratanya sekarang kalau nggak salah 5 apa 6 ton per hektar itu di Indonesia. Ada bahkan lebih sih sebenarnya harusnya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan pasti bisa lebih dari itu. Ada yang 10, ada yang 15 ton per hektar. Oke, kurang lebih jawabannya sudah bagus-bagus semua ya. Intinya memang kita tidak, ibaratnya gini, kita sudah maksimalkan kondisi tanaman itu agar berproduksi secara maksimal. Secara budidayanya atau agronominya ya. Kita pupuk seoptimal mungkin. Lalu kalau misalkan gangguan gulma, kita selalu siangin. Tidak ada persaingan perebutan hara dengan gulma. Lalu serangan hama tidak ada satupun. Nah, mentoklah dia misalkan penghasil panennya per hektarnya cuma 4. Apa lagi yang kita bisa lakukan? Kalau kita inputkan lagi pupuk gitu, malah jatuhnya keracunan kan kalau terlalu banyak. Dia udah mentoknya 4 ton per hektar. Nah, salah satu cara lain ya yang bisa kita lakukan, ya udah kita melakukan program pemulihan tanaman agar produksinya memang naik lagi, itu memang karena secara genetiknya juga bagus gitu. Jadi salah satu cara yang dilakukan, kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman. Kalau udah mentok secara genetik 4 ton per hektar, ya genetiknya yang kita ubah lagi gitu. Ya kan? Jadi kondisinya udah bagus, udah mentoknya di situ, ya mau nggak mau genetiknya yang kita ubah. Nah, di sini kita bermainnya gitu. Ilmu yang kita gunakan pemulihan tanaman. Lalu begitu juga dengan kualitas. Nanti saya ceritakan beberapa yang terbaru ya, hasil-hasil penelitian terbaru terkait kualitas yang ditingkatkan dalam satu tanaman. Saya rasa bisa dimengerti semua ya, kenapa kita mempelajari pemulihan tanaman. Kalau semangka tanpa biji kan sudah sering saya bahas di genetika. Nah, kalau sekarang saya nggak bahas itu lagi karena saya anggap kalian sudah. Itu kan kualitas juga kan, tidak ada biji gitu. Nah, kalau secara pengertian, ini dia, saya geser dulu kepala saya, biar tidak menghalangi tulisan. Lalu secara pengertian, pemulihan tanaman itu perpaduan seni dan ilmu, atau boleh ilmu dulu baru seninya, dalam merakit keragaman genetik. Kita rakit ya di sini ya, bukan menciptakan. Kita merakit keragaman yang ada, kita rakit genetiknya, keragaman genetiknya, pada satu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Nah,
Seninya di mana, ilmunya di mana? Seninya ternyata terletak di kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang atau mendesain program pemulihan tanaman, sehingga pada saat melakukan proses seleksi bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Jadi bukan hanya kita aja yang dipikirkan, kita pengen merakit tanaman seperti ini nih, dipikirkan juga ininya selera dan kebutuhan dari konsumen untuk memenuhi tuntutan permasalahan yang sedang dan akan berkembang dalam kurun waktu 3 atau 10 tahun ke depan. Nah, kalau dari ilmunya tentu kita banyak memanfaatkan ilmu ya, baik itu agronomi pasti kan, budidayanya kan. Tapi kan kalau spesifiknya seperti biologi terkait bunganya kan, botani terkait bentuk tanamannya, fisiologi terkait metabolisme sel di dalamnya, taksonominya bagaimana, kita harus tahu turunannya bisa disilangkan sama siapa saja gitu. Kita harus tahu taksonominya dulu gitu. Lalu juga hama dan penyakit, kalau kita ingin mengembangkan varietas yang tahan hama penyakit, itu kita harus belajar dulu hama dan penyakitnya gitu. Nggak merta-merta pengen rakit varietas tahan serangan hama ini, hama itu, tapi kita sendiri nggak tahu hamanya bagaimana gitu. Jadi statistika pasti karena akan melakukan pengolahan data, segala macam, mengumpulkan data, lalu menganalisa data, lalu menginterpretasikan hasilnya gitu. Lalu ada juga bioteknologi karena terkait tools yang misalkan ada sudah mentok di konvensional tidak bisa lagi, keragamannya sudah nggak bisa ditambah lagi, ya kita bisa memanfaatkan tools atau alat bioteknologi. Ini terkait pengertian ya, ini terkait pengertian. Gitu. Jadi bisa tahu ya bedanya seninya di mana, ilmunya di mana. Nanti kalau saya tanya sudah bisa. Gitu. Seperti biasa ya kalau ada pertanyaan langsung saya di itu ya sayanya ya di cut. Nah secara umum atau secara awamnya pemulihan plant breeding pemulihan tanaman plant terbagi dua, ada yang tradisional atau konvensional, ada juga ya secara modern. Kalau dulu konvensional menggabungkan dua tetua kan, setengah genetiknya dari tetua jantan, setengah genetiknya dari tetua betina. Varietas barunya setengah jantan, setengah betina. Nah, ada lagi orang sekarang udah makin berkembang, kita memanfaatkan bioteknologi, bisa menyelipkan satu gen. Ada varietas baru, kita pengen selipkan satu gen, kita langsung saja gitu, tanpa merubah fenotip yang ada atau performa dari tanaman yang sudah ada itu. Kurang lebih seperti ini. Lalu saya juga ingin menyampaikan perkembangan ilmu lagi ya. Ada istilahnya omics in plant breeding, jadi memanfaatkan bukan hanya fenotip ya. Biasanya kan kita seleksi fenotip kan. Kalau panen, misalkan produksi kan fenotip, nampak, bisa diukur gitu kan. Lalu kita pengen tanpa biji, fenotip juga gitu kan. Semuanya berbasis fenotip. Nah, sekarang orang sudah beralih atau mengembangkan ilmu yang melihatnya bukan dari tingkat fenotip saja. Mereka bisa melihat dari tingkat genomnya, kita bisa ngapain aja. Lalu bisa dari tingkat transkripsinya, melihat messenger RNA-nya, atau melihat hasil proteinnya. Kita lihat hasil proteinnya, misalkan bisa dilihat dari seleksinya dari tingkat protein, kita nggak perlu nunggu. Ataupun kita tidak perlu, misalkan kita mau merakit varietas yang toleran, kalau kita di gambut, misalnya banyak gambut, jadi kalau kita ditanam di gambut, dia mengeluarkan protein tertentu gitu. Jadi kita nggak perlu, misalnya pasir semai saja, langsung kita cek, mengeluarkan protein ini nggak dia. Oh, berarti ini dia sudah toleran lahan gambut. Atau juga bisa dilihat dari tingkat metabolik sekundernya. Dia mengeluarkan kan metabolik sekunder apa ketika dilakukan seperti itu. Atau juga ya balik lagi ke konvensional, kita melihat fenotipnya saja. Gitu. Sekarang saking berkembangnya. Gitu. Ada lagi kalau di sini bioinformatiknya istilah omics di plant breeding, kalau dia tingkat DNA berarti genomics istilahnya. Gitu. Jadi genomics
Lalu misalkan kita mulai masuk ke transkripsinya pada tingkat RNA, berarti kita menggunakan ilmu transkriptomik gitu. Transkriptomik, seleksi tingkat transkriptomik. Gitu. Atau kita melihat di tingkat protein, ya berarti nama ininya istilah metodenya proteomics. Atau ada lagi, misalkan kita melihat di tingkat metabolit sekundernya, berarti istilahnya metabolomics. Gitu. Atau kita main langsung di fenotipnya, bisa fisionomics-nya kan, atau phenomics-nya. Kalau fisionya kita lihat secara fisiologinya. Nah ini ilmu-ilmu baru yang banyak berkembang sekarang, jadi tidak serta-merta hanya standar kita. Biasanya belajar kan fenotip. Kalau tinggi hasilnya ya fenotip juga, seperti itu. Ini perkembangan ilmu ya. Lalu ada lagi nih ilmu yang nggak terbaru banget sih sebenarnya. Ada istilahnya CRISPR-Cas9. Jadi di sini dia bisa spesifik pada kromosom nomor berapa yang mau diganti. Dia juga efisien, juga teknologinya ini berupa gen editing gitu. Jadi mengedit. Kalau kalian biasanya edit tugas itu copy paste dari internet, kita edit dulu gitu. Nah, kromosom kita atau DNA kita juga sekarang sudah bisa diedit pakai metode CRISPR-Cas9 ini. Di mana misalkan ada permasalahan di kromosom nomor sekian, itu yang merah itu yang disilang. Nah, kita mau ganti tuh, nggak di gen yang baru, ya udah nanti pakai CRISPR-Cas9, dipotongin sama dia di bagian yang itu, dikeluarkan, dihapus atau dibuang, lalu dia masukkan yang kuning itu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Saking sudah sangat majunya ya teknologi dalam pemulihan tanaman secara umum, tapi di sini berarti kita memanfaatkan ilmu bioteknologi. Bioteknologi itu kan teknologi dalam biologi gitu. CRISPR-Cas9 segala macam itu kan sebenarnya memanfaatkan ilmu biologi dan biokimia di situ. Ini saking kita harus tahu ya, bukan berarti kita kuliah di mana tidak mempunyai alatnya atau segala, tapi setidaknya kita tahu perkembangannya. Itu terkait teknologi terkait ya, yang terkait perkembangan pemulihan tanaman. Nah, kita balik lagi ke cerita awal. Sebenarnya pemulihan tanaman itu dimulai dengan memelihara tanaman liar. Dulunya, zaman purba dulu, masih orang belum punya teknologi atau metode-metode tentang pemulihan tanaman. Sebenarnya pemulihan tanaman itu sudah dilakukan oleh orang zaman dulu dengan cara menanam atau membudidayakan kerabat liarnya atau tanaman liar atau istilahnya wild type-nya, didomestifikasi, ditanam sesuai untuk kebutuhannya, tapi dia kondisinya dulu kecil-kecil, tidak seperti sekarang. Kalau dulu misalkan kalau di sini tanaman liar dianggap nenek moyang sebagai tanaman budidaya. Kalau kita kan sekarang udah budidaya yang liar yang tumbuh di hutan, tumbuh di semak-semak gitu. Nah, dulu awalnya juga begitu ternyata. Lalu terjadi perubahan bentuk morfologi dan lainnya berlangsung secara bertahap. Tidak serta-merta ya. Dulu jagung itu kondisinya seperti ini nih, yang paling kiri yang dilingkarin. Kecil kan tongkolnya, lalu banyak cabangnya, segala macam. Nah, sekarang tongkolnya semakin besar dengan tanamannya hanya batang tunggal saja gitu. Nah, itu dulunya seperti itu gitu. Nah, ini juga jadi pemulihan tanaman sebenarnya sudah berjalan dari zaman dulu gitu. Bedanya sekarang semakin banyak teknologi-teknologi yang dilaksanakan. Seperti biasa ya, kalau ada tanya langsung ya. Lalu kita masuk ke tujuan. Tadi sudah saya sampaikan ruang pengertiannya, lalu teknologi terkait. Sekarang kita masuk ke tujuan. Nah, secara umum atau dibagi dua, tujuan pemulihan tanaman itu baik tujuan secara biologi maupun tujuan secara ekonomi. Nah, kalau biologi kita menghasilkan varietas tanaman dengan karakter biologi seperti morfologinya, fisiologinya, maupun biokimianya yang sesuai dengan sistem budidaya yang ada dan tujuan ekonomi yang diinginkan. Kita balik pasti mau merakit apapun, tujuan akhirnya pasti baliknya ke ekonomi kan. Kalau panennya banyak, ekonomi meningkat kan, pasti seperti itu. Jadi sesuai dengan tujuannya. Lalu kalau di sisi ekonominya, menghasilkan varietas yang dapat diterima oleh pasar.
Nah, kalian merakit nih, misalkan tadi siapa yang jawab sesuai keinginan itu, Tabri ya kalau nggak salah, sesuai keinginan kita gitu. Tapi ternyata kalau konsumen nggak suka, gimana? Nggak bisa dijual kan? Gitu. Nah, jadi mau nggak mau kita harus memperhatikan kemampuan, keinginan konsumen gitu. Sama seperti cerita dulu profesor saya almarhumah di IPB, Prof. Syarani. Kalau pernah dengar varietas pepaya California atau sebenarnya namanya Kalina itu, zaman dulu kan pepaya itu kan besar-besar kan, besar segini gitu kan. Makan itu 2 hari nggak habis gitu kan. Zaman dulu gitu, zaman-zaman kecil dulu. Karena zaman dulu keluarga dalam satu keluarga itu kan besar. Ada anaknya 5, ada anaknya 7, ada anaknya 12 gitu kan. Jadi mau nggak mau varietas-varietas yang ada dikembangkan sebesar mungkin gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gitu. Tapi sekarang ternyata dengan adanya program pemerintah kan, paling banyak sekarang anak 3, 4, kadang 2, cuma 1. Kan. Kayak sekarang anak saya cuma 1. Kalau mau beli pepaya yang besar seperti itu, sisanya mau kemanain gitu. Oh disimpan busuk gitu kan. Jadi dikembangkanlah pepaya California atau Kalina itu yang besarnya untuk sekali makan keluarga gitu. Paling besar paling segini lah gitu. Jadi habis untuk sekali makan gitu. Jadi kan ekonomi, konsumen yang diinikan kemauan konsumen. Nah, lalu kita terkait tujuan pemulihan yang selanjutnya itu perbaikan hasil secara biomasa, di perbaikan kemampuan fotosintesisnya, lalu adaptasi terhadap kecaman salah ketik nih, adaptasi terhadap cekaman biologinya, yang hama dan penyakit ataupun cekaman abiotik terkait iklim, tanah dan lain sebagainya terkait kondisi lingkungan ya. Kalau juga kita tujuannya dibagi 2 atau dipartisi untuk tiap jenis tanaman. Nah, kalau kita mengembangkan untuk pangan, jangan disamakan untuk pengembangan pakan gitu. Pakan itu kan untuk ternak biasanya kan. Misalnya jagung, kalian mau mengembangkan untuk pakan ternak, jangan disamakan untuk pengembangan jagung dimakan sama manusia gitu. Seperti itu. Atau orang sekarang mengembangkan jagung untuk pakan itu tongkolnya bisa untuk makanan burung atau ayam gitu. Jadi kalau batang sama daunnya didesain sedemikian rupa agar bisa dimakan oleh hewan seperti sapi, kambing ataupun kerbau gitu. Jadi suatu tanaman bermanfaat gitu. Bisa aja orang mengembangkan itu sekarang. Lalu juga terukur sebagai indeks panen. Gitu. Jadi yang tadi itu panen biasanya kan tongkol. Nah karena kita sudah mendesain sedemikian rupa, batangnya bisa dimakan sebagai hewan. Jadi berangkasan, biasanya kita buang atau kita masukin lagi ke dalam tanah sebagai bahan organik, kita bisa juga terukur sebagai indeks panen. Gitu. Saking orang ingin efektif dan efisiennya dalam melakukan budidaya. Lalu yang kedua tujuannya untuk perbaikan kualitas. Nah ini yang teman-teman sampaikan tadi ya dari baik itu 4 orang tadi, Antoni, Fabri, si Perdi dan Ambi. Kalau dari rasa, tekstur menyesuaikan ya terkait organoleptiknya. Lalu kalau kimia terkait kandungannya gitu kan, misalkan minyaknya di sawit berarti minyaknya. Terus kalau tebu sukrosanya, gulanya lebih makin manis gitu, jadi nggak perlu banyak gitu kan misalkan. Atau tanaman obat yang mengandung kandungan tertentu untuk mengobati suatu penyakit atau fisikokimia gluten free pada gandum. Atau terkait mekanis tanaman serat, lalu biologinya, kandungan nutrisi, terkait kemudahan untuk dicerna gitu kan, ataupun untuk tanaman pakan yang saya ceritakan tadi. Nah, yang terakhir tujuan untuk nilai estetik terkait bunga-bunga ataupun hortikultura. Jadi misalnya bunga apa yang terkenal nih, emaknya nanam di rumah, misalnya jantan bolong lah, terus ada keladi merah lah, apa gitu kan. Itu kan pemulihan juga gitu. Secara tidak langsung kan kalian di depan mata itu selalu melihat hasil pemulihan. Saking pentingnya pemulihan tanaman dalam
ilmu pertanian atau di bidang pertanian. Nah, kita masuk ke tahapan, nah kepala saya mau ditaruh mana nih? Ada yang ketutup tulisannya. Oke, saya naikkan ke sini aja ya. Nah, ini terkait tahapan-tahapan pemulihan tanaman. Ada kita meningkatkan dulu keragaman genetik bisa cara dengan domestifikasi, mendatangkan dari suatu daerah ke daerah kita, misalnya kita dataran rendah, kita turunkan ke dataran tinggi, atau eksplorasi tanaman-tanaman yang tidak terekspos, misalkan tanaman di hutan atau segala macam, kita eksplorasi, kita bawa lagi atau kita budidayakan, atau introduksi kita datangkan dari luar negeri, atau lalu dari sekian banyak yang kita temukan itu kita jadikan sebagai koleksi Pasmanguva. Kalau udah mentok, tidak ada yang bisa didomestifikasi lagi, eksplorasi udah semua daerah kita eksplorasi, introduksi juga udah gitu kan. Cara lain ya kita lakukan bisa dengan mutasi ataupun lakukan persilangan atau hibridisasi. Nah, saya ada pertanyaan nih terkait sumber keragaman genetik. Kalau kita kan mau memilih sesuatu itu, kalau ada beragam baru bisa dipilih gitu. Nah, ada pertanyaannya. Misalkan siapa ya? Si Bang Brilian lah, misalkan si Bang Brilian nih. Dia lagi di dekanat nih kayaknya. Saya tahu background-nya tuh. Bang Brilian mau pilih perempuan. Ya, perempuan cantik. Lebih mudah pilih di mana Bang Brilian? Di Miss Universe atau di pasar? Lebih mudah mana milih perempuan cantik di Miss Universe atau di pasar? Tahu nggak, Bang? Di pasar, Pak. Kenapa di pasar, Bang? Karena kalau di Miss Universe itu kan lebih unggul gitu dia, Pak, biasanya. Ya, kalau nggak unggul nggak bisa masuk Miss Universe kan ya. Iya, Pak. Jadi kalau kamu lebih gampang mencari yang cantik itu kalau di pasar gitu ya. Ya. Ya, ada pendapat lain nggak kira-kira? Terima kasih ya Bang ya. Saya manggil Abang ya sama Bang Brilian nih. Ada yang berpendapat lain? Ada yang pendapat lain? Atau perempuan mau coba berpendapat? Atau di kelas ini perempuannya lebih silent kayaknya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Lebih gampang mana memilih perempuan cantik di Miss Universe atau di pasar? Izin Pak Deliana. Deliana, silakan Deliana. Kalau menurut saya ya Pak, kalau mau milih perempuan cantik, apa di pasar atau di Miss Universe, menurut saya ya di Miss Universe Pak. Soalnya mereka kan udah diseleksi, udah pasti cantik tuh Pak. Buat apa kita pilih-pilih lagi gitu. Jadi Ya jangan di ini semua lah Kak. Masa 30 itu kamu mau ini kan tetap kamu pilih. Nggak kuat juga kan. Iya maksudnya. Nah. Iya Pak. Nah. Jadi gimana? Di Miss Universe Pak. Oke, karena memang udah cantik semua kan? Iya Pak. Oke, terima. Ada 2 tadi tuh suaranya, siapa lagi? Sebelum Deliana tadi ada izin juga tadi tuh. Maaf nggak kayaknya. Izin Bapak, saya Surya Pak. Silakan Surya. Kalau menurut pendapat Surya Pak mengenai pertanyaan tadi memang lebih bagus di Miss Universe karena ribanya di sana itu kan udah ada kriteria tertentu yang membuat mereka tuh udah lolos sesuai dengan kriteria tersebut Pak. Oke, terima kasih Surya. Di Anthony raise hand tuh, silakan Tony. Izin Pak, kalau menurut saya sih nyari di pasar Pak, karena banyak ragamnya. Sedangkan kalau di Miss Universe itu ada standarnya Pak kalau dalam memilih lelaki Pak. Memilih lelaki?
Iya Pak, maksudnya di situ semua standarnya tinggi Pak, jadi susah dapatkan Pak. Nggak usah mikir gitu, anggap aja kamu sultan, banyak duitnya, paling ganteng, paling inilah gitu. Pasti nggak Miss Universe manapun mau sama kamu, misalnya gitu aja anggapannya gitu kan. Tetap pasar. Iya Pak, tapi pasar Pak. Oke, silakanlah cari jodohmu di pasar ya. Ada lagi pendapat? Cukup? Saya nanti mau hubungkan sama ini ya, tahapan pemulihan tanaman yang sumber keragaman genetik. Ada lagi pendapat? Satu orang lagi, biar ini enak. Yang belum ini, boleh siapapun sih, nggak saya tentukan. Silakan. Satu lagi coba. Satu lagi. Jangan lama-lama ya. Nanti kita mau Jumatan lagi nih, yang laki-laki. Silakan. Ya panggil aja lah ya. Anwari nih, Anwari. Silakan Anwari. Open mic-nya. Anwari. Ada nggak sini? Atau jangan-jangan dia cuman login, habis itu dia tinggalkan. Ya, coba jawab. Maaf Pak, tadi ada diajak ngomong sama Mama. Apa tadi boleh ulang Pak pertanyaannya? Lebih mudah mana memilih perempuan cantik atau cewek cantik di Miss Universe atau di pasar? Di Miss Universe lah Pak. Oh, alasannya? Ya karena kan Miss Universe sudah memang dikualifikasi, udah cantik-cantik semua. Oke, terima kasih Anwaria. Ya Pak. Jadi saya hubungkan sama tahapan pemulihan tanaman terkait ini. Kalau di pemulihan tanaman kita sangat membutuhkan yang namanya keragaman. Karena dari keragaman itulah kita bisa bentuk atau merakit varietas yang baru. Misalnya secara genetik mentok di 4 ton per hektar. Lalu kita mau eksplorasi, kita cari lagi kan, ada nggak yang lebih dari 4 ton per hektar? Kalau ada kita coba silangkan. Nah kalau nggak ada, adanya cuma 3 ton, 2 ton. Kayak mana mau meningkatkan gitu. Artinya kita butuh yang namanya keragaman. Dengan adanya keragaman, baru kita bisa menghasilkan yang bagus. Begitu juga ketika kita memilih. Ibaratnya, kita kalau pilih di Miss Universe yang sudah ada tahapan seleksi ya, ketat banget kan. Miss Universe kan sudah perwakilan negara kan. Berarti ibarat kata, dialah yang paling cantik di negara itu. Semuanya cantik semua tuh. Kalau saya disuruh milih, bingung saya. Aduh ini cantik, ini cantik, ini cantik. Kalau mau semuanya ya, Bang Brilian ya. Kita ambil semuanya ya. Nah, begitulah susahnya ketika tidak ada keragaman. Semuanya cantik. Kayak mana mau milih kita? Tapi kalau kita ke pasar, kita bisa bedakan. Misalnya ada ibu-ibu ke pasar. Terus ada yang anak kosan, anak gadis ya, mahasiswi ke pasar. Atau ada yang sudah lulus, dia lagi kerja, dia ke pasar. Terus ada nenek-nenek juga ke pasar. Lebih gampang mana milih yang cantik di pasar dibandingkan Miss Universe? Jawabannya ya di pasar. Karena udah sangat jelas ada yang ibaratnya cantik banget, sama yang bukan mau menghujat ini ya, ciptaan Allah segala macam ya. Tapi kita jelas itu. Nggak mungkin juga kita pilih istri orang kan? Ya Bang Brilian ya. Kalau dia ke pasar, istri orang kan yang kita pilih. Tapi kita pilih yang anak gadis, yang inilah lagi sering skincarean gitu kan, cantik gitu kan. Begitu juga di pemuliaan. Kalau ada keragaman, lebih gampang kita untuk melakukan seleksi. Makanya kita harus punya sumber keragaman genetik. Gitu ya, bagi yang jawabnya Miss Universe, kayak Deliana, Zuria, Anwari,
Jadi jawabannya keragaman sangat penting di pemulihan tanaman, karena kalau ada keragaman lah baru kita bisa pilih yang mana yang bagus. Itu kita karakterisasi di proses di sini, di sumber keragaman genetik ini kita karakterisasi semuanya. Apanya yang bagus di sana, dia membawa sifat bagus apa di sana. Nah, dari situ baru kita tentukan untuk merakit ininya. Lalu kita lakukan seleksi, kalau memang perlu perluasan keragaman genetik bisa kita lakukan hibridisasi, mutasi. Kalau memang mentok, kita bisa lakukan fusi protoplas, segala macam. Ataupun rekayasa genetika, ataupun tadi ya, kita memanfaatkan CRISPR-Cas9 tadi untuk gen editing gitu. Nah, setelah itu baru lakukan seleksi lagi. Lalu udah dapatlah galur alafan, galur harapan inilah yang nanti kita evaluasi, kita uji gitu, baik itu uji multilokasi atau kan uji daya hasil pendahuluan. Kalau memang bagus, kita masuk ke pelepasan varietas dan perbanyakan benih. Itu terkait tahapan pemulihan tanaman. Nah, kepala saya di mana? Mengganggu lagi. Nah, saya pindahin dulu. Sini. Nah, kita berbicara terkait kontribusi pemulihan tanaman di pertanian. Tadi ya, peningkatan biomasa, ada peningkatan kualitas, ada ketahanan hama penyakit, perluasan daerah adaptasi, misalkan dia cuma bisa ditanam dataran tinggi, di gunung-gunung gitu, sekarang kita coba turunkan ke dataran menengah ataupun dataran rendah, biar makin banyak kan produksi terkait tanaman yang misalkan nggak bisa ditanam di hanya spesifik dataran tinggi. Lalu juga menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu atau memacu teknologi baru. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu terkait pendekatan biomasa. Nah, saya asik nak mindah-mindahkan ini aja terus di kepala saya. Nah, kita masuk yang pertama, peningkatan produktivitas akibat biomasa yang meningkat. Nah, kalau dibalik ya, kalau misalkan kita partisi yang tadi ya, mau vegetatifnya atau generatifnya, kalau emang reproduksinya kita penghasil biji dan buah, tapi kalau vegetatifnya kita penghasil umbi, daun, atau batang. Lalu bentuknya berubah, batang umbi atau siung tunggal dulu belum ada ya siungnya. Siung tunggal dalam harapan lebih besar, misalnya bawang gitu siung tunggal bisa lebih besar. Kalau umurnya pendek dapat dipanen 2 kali setahun. Gitu. Kalau dulu padi kan misalkan zaman dulu banget, padi itu kan ditanam setahun sekali panennya. Sekarang kan bisa 3 kali kan, bisa 3 kali sampai 4 kali. Ini juga itu terkait peningkatan produktivitas akibat biomasa yang meningkat. Kita lanjut, peningkatan kualitas produk. Nah, ini saya ceritakan, atau saya coba ambil contoh yang terbaru terkait peningkatan kualitas produk. Ya, kalau organoleptik, contohnya yang diceritain teman-teman tadi ya, contohnya kayak yang tanpa biji, terus warnanya, teksturnya, aromanya, misalkan aroma pandan gitu, beras aroma pandan segala macam. Itu terkait organoleptiknya atau bahan kimianya penghasil minyak, gula, obat-obatan dan karet ya, itu latex. Lalu ada mekanik terkait tanaman serat, lalu ada biologis terkait makanan ternak, ada yang terakhir nih saya tambahkan lagi biofortifikasi. Pernah dengar istilah biofortifikasi? Belum? Sudah pernah dengar biofortifikasi? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalian harus ini ya, harus update ya. Sekarang itu orang pemulihan atau kegiatan perbaikan tanaman itu sudah mengarahnya ke biofortifikasi, yaitu upaya di bidang pertanian untuk meningkatkan kandungan gizi pangan. Kalau golden rice sudah pernah dengar belum? Golden rice. Udah Siapa yang sudah pernah dengar? Siapa yang bilang udah tadi? pernah baca gitu, Pak. Siapa? Saya nggak tahu nih orang. Antoni, Pak. Oh, Antoni. Pernah baca ya? Iya, Pak. Apa yang kamu baca? Coba sampaikan di sini. Itu kayak peningkatan hasil gitu, Pak, di suatu desa. Kemarin ada juga kami ikut KBKM, Pak. KBKM kan, Pak. Mereka ngangkat tema ini. Jadi sebenarnya bukan hasil ya sebenarnya.
Jadi golden rice ini sebenarnya sudah cukup lama sebenarnya dikembangkan oleh IRI di Filipina sana. Nama pemulihannya saya lupa. Jadi golden rice ini dikembangkan terkait permasalahan di bukan suatu sih, di negara Afrika sana banyak kan kejadian busung lapar, kekurangan gizi, segala macam. Jadi dikembangkanlah varietas golden rice ini. Jadi dia melakukan rekayasa genetika terhadap padi dengan memasukkan provitamin A gitu, terhadap beras itu. Makanya tinggi kandungan beta karotennya di bagian endosperm padi gitu. Makanya warnanya jadi beda kan, ini ada yang kiri itu kuning ya. Itu sudah diintegrasikan beta karotin atau provitamin A di sana. Sehingga warnanya berubah. Nah, dengan harapan jadi orang-orang yang terkena fenomena busung lapar itu dengan makan beras saja sudah terpenuhi terkait gizinya gitu, tidak perlu tambahan yang lain gitu. Karena kemampuan ini ya, kemampuan membeli suatu produk di Afrika sana atau negara miskin sana tidak mampu kayak kita mau makan ada sayurnya, ada lauk pauknya gitu kan, ada pakai kerupuk kadang gitu, minumnya pakai teh panas atau jus jeruk gitu. Nah di sana kan nggak bisa gitu. Mereka jadi dikembangkanlah varietas golden rice ini untuk memenuhi kebutuhan gizi di sana. Ini di dunia ya. Nah saya coba ngangkat sedikit beberapa hasil penelitian teman-teman kita di Indonesia. Ini penelitian BP Padi ya, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dia mengembangkan padi Inpari, nama varietasnya Inpari, tapi dengan menambahkan mineral khusus zinc pada beras. Jadi zinc ini bermanfaat untuk mencegah kekerdilan atau stunting. Kita kan lagi hot-hotnya nih beberapa tahun ini terkait masalah stunting pada anak di bawah anak bayi atau balita. Nah, jadi kalau ada beras ini ketika dimakan setidaknya menambah keterserapan zinc di dalam anak gitu. Atau juga dikembangkan varietas yang sama ya seperti golden rice dengan meningkatkan beta karotin di dalamnya untuk di sini berperan untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan jaringan, memperkuat tulang gigi dan menghindari buta senja atau buta lebih awal. Di jagung sendiri kita sudah sudah terdaftar ya provitamin 3 varietas, ada Profit A1, Profit A2 dan Bima Profit A1. Orang sekarang udah sampai ke sana gitu. Memikirkannya bukan hanya produksinya saja tapi ditingkatkan dengan kandungan gizinya di dalam gitu. Begitulah perkembangan ilmu pemuliaan. Nah, kalian harus tahu sebenarnya yang seperti ini nih. Harus tahu gitu. Jangan dibilang golden rice nggak tahu. Terus sekarang di Indonesia apa biofortifikasinya? Ya salah satunya ada yang di padi, ada yang di jagung gitu. Ada banyak lagi sebenarnya, ada juga terakhir itu kalau nggak salah di kedelai atau di umbi-umbian gitu, saya lupa. Cuman saya belum update di sini karena belum banyak di ini ya dipublikasikan. Cuman saya tahu karena punya channel atau link ke teman-teman pemulihan se Indonesia saja gitu. Jadi mereka suka update lagi penelitian ini gitu di salah satu inilah grup gitu. Nah ini terkait pengembangan di dunia ya. Orang ada yang mengembangkan agronominya, budidayanya, lalu ada breedingnya atau pemuliaan, juga transgenik atau GMO, Genetic Modified Organism. Jadi tanaman-tanaman yang di lingkaran ini sudah menerapkan teknologi budidayanya, pemuliaannya ada juga transgenik. Makanya ada seperti tadi yang beras itu ya, rice itu ada yang beta karotinnya tinggi, atau jagung juga seperti itu, atau cauliflower itu kembang kol yang sudah ada warna ungu untuk kandungan apa namanya? Saya lupa nama kandungannya untuk
awet muda atau menyerap radikal bebas gitu. Ada macam-macam nih, sudah banyak kan, ada tomat ungu juga, ada kentang atau banana yang merah gitu, tinggi tingkat beta-karotinnya, atau mangga. Lalu ada anggur yang ada hitam warnanya, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang hijau. Saking banyaknya sekarang perkembangan pemulihan tanaman di dunia. Ini semacam ini ya, gambaran saja buat kalian. Lalu kita masuk ke, misalkan kita mau merakit tanaman yang tahan terhadap penyakit. Kalau Indonesia terkenal dengan hama wereng, sehingga perlu varietas unggul yang tahan wereng atau kedelai tahan pengerik daun. Kalau di ketahanan terhadap penyakit, misalnya tebu di Jawa sana yang tahan terhadap penyakit sereh atau cross antara tebu dan dia dengan melakukan persilangan antara tebu dengan gelagah. Gelagah itu semacam kerabatnya tebu, lalu dilakukan biar tahan terhadap penyakit sereh. Lalu ada gandum yang tahan terhadap karat batang gitu. Jadi seperti itu, banyak. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya ini. Ini beberapa yang saya angkat. Sekarang banyak juga misalnya cabai tahan terhadap penyakit begomovirus ya, atau virus kuning. Itu kan paling ditakuti banget tuh sama petani. Sudah banyak juga mengembangkan, beberapa perusahaan kalau nggak salah saya sudah mengeluarkan malah varietas yang memang tahan virus gitu. Atau masih banyak lagi sih, cuman kalian bisa browsing terkait apa yang terbaru gitu. Ini terbaru juga, cuman saya nggak semuanya akan saya masukkan di sini, sambil berjalannya waktu kita diskusikan gitu. Lalu perluasan daerah adaptasi, ya ini saya ceritakan, misalkan tanamannya berubah lebih ganja, seperti gandum di Kanada. Kanada kan negara musim dinginnya sangat panjang kan, jadi kalau musim panas hanya sebentar, jadi mereka mengembangkan gandum yang bisa ditanam di sana gitu. Jadi sebelum masuk musim dingin lagi sudah panen gitu. Atau merubah toleransi terhadap kekeringan seperti sorghum yang ditanam di daerah ini padang pasirnya Amerika sana gitu, kalau kekurangan air. Nah, kalau di kita, terutama karena kita luas lahan gambutnya, saya dan Bu Deviona ada proyek penelitian cabai ya, cabai untuk beradaptasi ditanam di lahan gambut. Gitu. Ini sekarang sudah masuk tahap uji multilokasi, rencananya akan dikerjakan oleh kakak kalian angkatan 18 kalau nggak salah. Teman-temannya si ini nih. Siapa ya, ada si Aswarana sih ya, angkatan 18. Lagi kita mudah-mudahan dapat, nanti kita bisa dapatkan varietas yang bisa ditanam di lahan gambut. Cabai kebetulan saya lagi kembangkan. Selain itu juga rencana saya lagi ini sih mendesain pemuliaannya bareng Pak Rahmat Saputra. Rencananya mau mengembangkan tomat toleran terhadap penyakit layu fusarium. Karena kan layu pada tomat sangat ditakuti kan. Nah, saya lagi coba merancang itu juga sama Pak Putra. Cuman penelitiannya Pak Putra lagi mengisolasi fusariumnya. Nanti kalau sudah dapat kita coba ini kan mengecek keragaman apa di koleksi tomat saya ada nggak yang tahan. Kalau memang ada yang tahan itu sebagai pendonornya nanti sambil saya tingkatkan kualitasnya. Ya doakan saja ya. Semoga kita nanti bisa mendapatkan varietas. Jadi Pak Perta Unri punya varietas gitu. Sampai sekarang belum punya nih kita nih. Lalu kita masuk ke menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu ya. Jadi kalau biasanya bunga mawar itu berduri zaman dulu. Walaupun sekarang masih banyak yang berduri ya. Cuma sekarang orang udah mengembangkan yang tidak berduri. Nah, jadi misalkan Bang Brilian mau ngasih bunga ke pasangannya gitu kan, tidak takut luka tangan pasangannya karena sudah tidak berduri lagi gitu. Atau sekarang dikembangkan juga dulu terong itu berduri, sekarang tidak, biar bisa dimakan. Atau timun, ini timun sangat jelas ya, dulu sama sekarang di gambar ini. Makanya sekarang timun yang seperti di gambar ini kan ada kayak bintilan-bintilan gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu
dulunya disitulah tempat ada durinya. Kita mengembangkan biar bisa dikembangkan untuk dikonsumsi. Lalu untuk memacu teknologi, misalkan varietas berbatang pendek, memungkinkan ya menggunakan mesin untuk memanen seperti gandum, padi, dan lain-lain. Atau varietas genja yang respon terhadap pupuk, memacu perkembangan industri pupuk. Jadi dia sangat responsif terhadap pemberian pupuk, juga akan mengembangkan industri pupuk. Atau ada lagi yang mengembangkan varietas tahan herbisida. Jadi misalkan kalau selama ini kita mau menyiangi gulma atau mau menyemprot gulma, takut-takut kan kena ke tanaman yang akan kita budidayakan. Sekarang orang udah mengembangkan, jadi dia tahan semprot. Jadi efisien kita dalam bekerja. Kalau misalkan yang di gambar yang saya contohkan ini, bisa aja sekarang nyemprot itu tinggal pakai drone aja kan, kena semuanya gitu. Mau gulmanya, mau tanaman kita, tapi tanaman kita nggak kenapa-kenapa. Nah, sekarang orang udah mulai ngarah ke sana untuk efisiensi efektif gitu, saking ininya gitu. Nah ini yang memacu teknologi baru, menggunakan drone lah, menggunakan ini ya alat traktor lah, menggunakan mesin segala macam. Oke, selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Pak, izin bertanya, Pak. Siapa nih? Brilian, Pak. Silakan. Yang mengenai bunga mawar tadi itu, Pak, itu kan dari yang berduri nggak berduri gitu, Pak. Itu kalau dalam peningkatan kualitas produk jatuhnya ke mana, Pak? Organoleptik. Oke, ada yang bisa jawab? Bantu saya jawab pertanyaan Bang Brilian, masuknya ke mana gitu? Yang mana masuknya? Ya kan? Slide yang ini nih berarti. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Bang Brilian? Nah, masuknya ke mana? Padahal kan sudah ada di judul atasnya tadi di slide itu. Masuknya di sini, menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu gitu, kontribusinya. Gitu. Ya, Brilian ya. Jadi ada beberapa tanaman itu bagian-bagian yang mengganggu, dilakukan pemuliaan agar tidak terjadi ini lagi. Gitu. Oh, berarti ininya beda ya, Pak, nanti kayak gen yang diapain tuh, Pak? Ya, jadi kita mengembangkan bukan ya secara genetik pasti berubah kan. Cuman kita tekniknya ya macam-macam, bisa melalui disilangkan dengan yang tidak berduri, atau kita melakukan rekayasa genetika, ataupun kita melakukan mutasi gitu segala macam terkait. Dia masuknya ke menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu. Atau mungkin nanti siapa yang jawab tentang sawit tadi tuh, saya lupa, si Perdi apa ya. Mana tahu dia mau mengembangkan pelepas sawit yang tidak ada durinya biar gampang ketika manen gitu kan. Ya bisa aja, berarti itu maksudnya ke menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu. Itu Brilian. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ini secara umum saja ya, bisa jadi kontribusinya lebih dari ini. Cuman yang biasanya dikembangkan orang ya 6 ini. Kalau yang organoleptik tadi itu masuknya peningkatan kualitas produk, Brilian. Kalau kamu nanyanya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita selesaikan perkuliahan kita pada hari ini? Izin bertanya, Pak. Loh, kontraknya apa tadi?
Izin Hutabri bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang di awal tadi, Pak, yang ada pergantian kromosom tuh, Pak. Misalnya ada kromosom yang rusak ada yang kita ganti. Itu caranya bagaimana, Pak? Apakah menggunakan alat atau bagaimana, Pak? Maaf, agak putus-putus tadi. Pergantian apa? Yang apa, Pak? Yang bagian awal tadi, Pak, yang ada kromosom yang diganti, Pak. Oh, CRISPR-Cas9 tadi, gen Nah, editing ya. itu bagaimana tuh, Pak? Apakah menggunakan alat sistemnya atau bagaimana? Dia memanfaatkan ini bakteri juga. Jadi memang ini teknologinya, tapi tetap memanfaatkan bakteri untuk masuk ke dalam, tapi dia bisa mengarahkan sesuai dengan posisi kromosom. Sama seperti rekayasa genetika, tapi ini teknik yang terbaru lah. Yang kalau rekayasa genetika kan kadang random tuh mau dimasukinnya kemana, dia tidak bisa menentukan kemana. Gitu. Kalau teknologi pakai agrobakterium gitu kan. Nah, kalau ini dia Cas9-nya bisa sebagai guide, ya, sebagai guide untuk masuknya kemana gitu. Pengembangan dari rekayasa genetika juga di gen editing tingkat genom. Gitu. Sebenarnya ini bisa dipelajari lagi, ya, karena kan ini di bioteknologi nanti coba dibahas lebih dalam. Kalau saya ini kayak membangkitkan ini aja gitu. Kita ada banyak loh sekarang. Gitu. Kalau saya bahas lebih dalam di sini kurang pas nanti. Gitu. Nanti di bioteknologi silakan coba tanya ada CRISPR-Cas9 ini bagaimana sebenarnya di bioteknologinya gitu. Bisa, bukan nggak bisa dijawab sih, cuman intinya tetap menggunakan ini bakteri dalam menerobos ya. Ini kan menerobos kan, masuk menyelinap segala macam tetap menggunakan. Dia bukan alat-alat misalkan pakai pinset atau semacam alat operasi gitu enggak sih. Dia memanfaatkan apa juga biologi juga dalam menyelesaikan atau mengediting gen atau genom di sini. Lagi yang bertanya? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti kalau Utabri atau teman-teman yang pengen tahu, ketik aja apa itu CRISPR-Cas9 atau dalam bahasa Inggris lah. What is CRISPR-Cas9? Nanti ketemu tuh semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, betul. Baru menang Nobel ya, Harik ya. Kemarin sempat ikut baca riset-risetnya. Nah, Harik nih punya apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman terkait CRISPR-Cas9 ini? Kalau saya tidak setuju ya, Pak, setelah membaca setuju, Pak. Karena terutama di Cina, Pak, saya pernah baca itu kan mereka menggunakan pada hewan gitu dan diharapkan bisa diaplikasikan kepada manusia. Jadi rasanya itu nggak cocok gitulah dengan ya mungkin hukum alam atau hukum yang percaya Tuhan gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu kan kepercayaan atau pemahaman kamu kan. Tapi kalau misalkan orang mengembangkannya sampai ke tingkat manusia, dalam artian misalkan ada penyakit yang tidak ada obatnya, tidak bisa ibaratnya disembuhkan, seperti kanker ya, kanker atau apa gitu kan. Kalau dia bisa menggunakan ini, maksudnya mencoba mengembangkan ke arah sana, bisa ya kalau kita balik lagi ke agama, tentu kan memang menentukan mati hidup itu kan balik ya. Kita sudah ditakdirkan dari awal lahir pun kita sudah tahu sebenarnya mau mati kapan gitu. Cuman kita balik lagi apakah mau tetap ikhtiar berusaha segala macam. Ya kalau memang dengan perkembangan ilmu CRISPR-Cas9 bisa mengendalikan kanker, lalu bisa menyelamatkan nyawa manusia, ya siapa yang ini ya gitu kan? Kenapa tidak gitu. Nah, balik lagi ke masing-masing. Bukan berarti saya mendukung, bukan berarti juga tidak mendukung gitu. Saya posisinya di tengah sebagai tenaga pendidik gitu. Secara keilmuan gini nih, kalau balik lagi secara agama silahkan bahas dengan
Saya bukan ustadz pula kebetulan gitu kan, jadi silakan bahas dengan ustadz yang lebih kompeten gitu. Kalau saya berpikirannya lebih terbuka gitu, bukan ya kalau memang diaplikasikan ke manusia banyak ininya ya, plus banyak yang kontra jatuhnya. Tapi kalau memang itu baik untuk atau malah menyelamatkan nyawa manusia, ya kenapa tidak? Gitu ya. Harik alhamdulillah ya cukup update dengan ilmu. Nah ini bagi teman-teman, jadi Harik kalau kamu punya sesuatu jangan disimpan sendiri. Jadi silakan berbagi apa yang pernah kamu ikutkan atau pernah kamu baca. Alhamdulillah nih kelas lain belum ada yang kayak gini. Apalagi Harik yang bisa kamu sampaikan kira-kira? Terima kasih Pak. Boleh bertanya Pak? Malah bertanya. Saya minta kamu ngasih informasi malah bertanya. Nggak apa-apa, silakan. Saya tertarik. Pak, saya pernah baca sebuah artikel. Dia adalah petani begitu di daerah Jawa. Mereka membibit benih gitu ya Pak untuk dijual kepada masyarakat. Tapi izin gitu Pak. Apa? Katanya kan izin. Artinya mereka dipenjara Pak karena bikin benih izin, itu Pak. izin ya. Kan saya berpikir ya Pak, berarti bibit itu untuk dikemas itu hanya diperbolehkan oleh yang mungkin punya Gitu izin. ya. Kenapa tidak boleh petani gitu Pak? Kan makin lama bibit itu yang unggul hanya kebanyakan dari yang dikemas gitu. Kenapa tidak bibit sendiri aja gitu? Iya. Itu kan ya. Nangkap. Yang lain nangkap ya pertanyaan Harik. Ada banyak ya, bukan di Jawa aja, ada juga yang di Aceh waktu itu, yang padi segala macam. Ada yang bisa jawab? Ini udah 11.40. Cepat, ada yang mau bisa bantu jawab? Ini pertanyaan ini selalu keluar tiap tahun. Saya ngajar pengantar pemuliaan, pasti pertanyaan ini selalu keluar. Ada yang bisa jawab? Mungkin Brilian yang sudah pernah kuliah, atau siapa tadi? Aswar yang sudah pernah kuliah pengantar pemulihan tanaman, yang sudah dapat materi pelepasan dan perlindungan dan pelepasan varietas tanaman. Bisa bantu jawab pertanyaannya Harik. Ini akan selalu bertanya. Bang Brilian sama Bang Anwar apa Aswar sih? Aswar. Silakan bantu jawab sebelum saya jawab. Halo. Silakan. Udah open mic Bang Brilian, kok nggak jadi? Silakan Bang. Izin menjawab Pak. Mengenai pertanyaan Karik tadi kan tentang mengapa perusahaan itu diberi izin sedangkan petani nggak diberi izin untuk dalam membuat benih ya. Menurut saya sendiri mungkin udah ini Pak, kalau dari perusahaan kan udah ada kayak kerjasama gitu dengan pemerintah sendiri Pak, sedangkan mungkin petani pun belum ada gitu, jadi agak susah gitu Pak untuk dapat izinnya. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Aswar? Tambahan Azwar? Ini kan sudah dibahas di pertemuan terakhir, pertemuan 15. Silakan Aswar. Nyerah? Kalau nyerah bilang nyerah. Biar nggak lama-lama kita nunggu. Kita mau Jumatan nih. Nyerah? Iya, nyerah. Nggak apa-apa. Jadi Harik atau teman-teman yang lainnya, sebenarnya di penjara apa tidak itu kan terkait ini ya,
karena peredaran benih itu sudah diatur oleh undang-undang. Ya, ada undang-undangnya, lalu sudah diatur sedemikian rupa. Saya posisinya bukan membela pemerintah atau membela juga petani gitu. Karena pertama, untuk melepas suatu varietas itu harus memenuhi semua unsur yang sudah disyaratkan. Produksinya memang harus lebih baik dari varietas yang sudah ada, ya. Lalu harus beberapa tanaman pangan malah harus disyaratkan tahan wereng kalau padi, terus kalau kedelai itu saya lupa tahan apa. Jadi pemerintah sudah melindungi ini biar petani itu nanti menggunakan benih tidak asal-asalan. Nah, ketika akan mendaftarkan varietas untuk dilepas, itu untuk pangan malah harus sudah diuji di 8 lokasi. Ya kan? 8 lokasi sudah diuji, beneran produksinya bagus, lalu kalau untuk padi dia memang tahan, ada saya nggak salah tuh yang terbaru harus tahan serangan hama penyakit tuh 3 lagi. Ada wereng, ada apa gitu, banyak karat daun atau apa segala macam tuh. Ada aturannya, saya belum update lagi yang terbaru ya. Nah, petani kebanyakan tidak tahu ada syarat-syarat seperti itu. Nah, tujuan pemerintah membuat syarat itu agar ketika nanti misalkan petani mau menggunakan benih itu, gitu kan, jadi aman gitu. Kalau misalkan petani itu bilang hasilnya 10 ton per hektar, misalkan ya, Harik ya, petani yang menghasilkan benih, dia sebenarnya sudah diujinya belum? Beneran di semua di syarat yang ditentukan, misalkan pangan 8 lingkungan, lalu kalau hortikultura harus 4 lingkungan, sudah terpenuhi belum? Kalau belum terpenuhi, takutnya ketika ditanam oleh petani lain, gagal panen, nah siapa yang bertanggung jawab gitu? Jadi sebenarnya secara peraturannya seperti itu, disusun sedemikian rupa, bukan berarti menghambat petani ya. Kalau petaninya punya calon varietas yang bagus, bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, ya dia bisa mendaftarkan juga varietas yang dia punya gitu. Nah, kalau sudah didaftarkan, lalu bisa diproses dijualbelikan, diperjualbelikan. Jadi sebenarnya yang ditangkap polisi itu ya memang karena dia belum melewati proses proses yang saya ceritakan tadi. Syarat-syaratnya dia belum penuhi gitu. Khawatirnya ketika syaratnya belum terpenuhi, lalu ditanam oleh banyak petani, tiba-tiba gagal, ya. Maksudnya ketika ditanam di Jawa bagus, ketika ditanam di Sumatera ternyata yang kondisinya lebih panas itu misalkan, nggak bisa bertahan tanamannya. Siapa yang bisa memastikan itu? Gitu, Harik. Sederhananya gitu ya, nanti di mata pertemuan ke-15 terkait PVT, pelepasan dan pelindungan dan pelepasan varietas akan lebih rinci dijawab di sana. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada lagi yang mau menanyakan? Wah, nih, baca ya. Chat dari Harik, silakan baca nih. Silakan baca, silakan nanti kalau mau diskusi lanjut di pertemuan selanjutnya boleh kita diskusikan lagi ya terkait CRISPR-Cas9 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Ada cukup ya? Oke, alhamdulillah pertemuan kita selesai pada hari ini. Mudah-mudahan ya banyak tambahan informasi baru ataupun ilmu-ilmu baru yang kalian dapatkan. Alhamdulillah kita punya beberapa informasi baru juga tadi kan dari Harik. Terima kasih Harik khususnya ya. Buat teman-teman lain jangan kalah gitu. Kalau Harik bisa dapat informasi-informasi baru ya, kalian juga pasti bisa juga. Intinya kalau kalian rajin membaca, insya Allah informasi akan didapat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan ataupun mungkin bercandanya terlalu ini ya kelewatan. Saya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, karena tadi diawali dengan berdoa, tentu kita harus tutup lagi dengan doa agar ya harapan kita apa yang kita pelajari ini mendapat ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberkahi, jadi apa yang disampaikan dapat dipahami secara bersama. Jadi ketika selesai mata kuliah pengantar pemulihan tanaman, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Harik, silakan Harik. Silakan untuk yang untuk beberapa agama dan keyakinannya masing-masing, ini untuk memimpin dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Sholli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal alfah hindal hisab. Untuk terakhir saya meminta pada teman-teman untuk membaca Al-Fatihah untuk almarhumah dari saudari kita Fatma Inkasari. Al-Fatihah. Semoga arwah dari saudari kita diterima di sisi Allah SWT. Terima kasih Bapak, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Amin. Terima kasih Harik ya. Dengan demikian selesailah perkuliahan kita hari ini. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.